Salam Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Pernahkah Bapak dan Ibu mendapatkan reaksi seperti ini saat berbicara dengan orang tua murid? Orang tua sibuk mengobrol, orang tua asik memainkan telepon genggamnya, dan terakhir, orang tua tertidur saat kepala sekolah berbicara. Tentu saja, bukan ini yang kita harapkan. Sebenarnya semua pihak, mulai dari guru hingga orang tua, perlu paham visi, misi, dan program sekolah. Karena itu, penting sekali kepala sekolah menyampaikannya kepada seluruh warga sekolah. Tapi bagaimana caranya supaya warga sekolah mau mendengarkan? Kuncinya ada pada seni persuasi dalam presentasi. Kita pelajari sama-sama bagaimana caranya ya. Persuasi adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain sehingga mereka menyetujui ide-ide yang kita sampaikan atau melakukan tindakan yang kita inginkan. Langkah pertama dalam persuasi adalah menganalisis audiens. Kepala sekolah perlu memahami siapa yang hadir dalam pertemuan, latar belakang, dan hal-hal yang menjadi minat serta perhatian mereka. Dengan memahami pendengar, kepala sekolah selanjutnya dapat menentukan gaya bahasa saat presentasi. Hindari menggunakan jargon, istilah teknik yang sulit dipahami, serta pesan yang ambigu. Gunakan kata-kata sederhana, ringkas, konkret, dan positif. Misalnya, saat membahas strategi penyelesaian masalah perundungan di sekolah, daripada menjelaskan seperti murid yang terlibat dalam kasus perundungan akan diberi pembinaan sesuai dengan prosedur yang berlaku di sekolah. Kepala sekolah dapat menjelaskan seperti berikut. Murid yang terlibat dalam kasus perundungan akan diajak bertemu oleh guru kelas untuk mencari tahu akar permasalahannya. Sekolah juga akan berkomunikasi dengan orang tua untuk menjelaskan dan jika diperlukan, memberikan rekomendasi pendampingan dari psikolog. Penjelasan yang lebih konkret, terutama pada isu sensitif, akan memberikan ketenangan bagi audiens dan menjadikan kepala sekolah sebagai sosok yang memiliki kredibilitas karena paham isu yang dibahas. Bangun kredibilitas Bapak Ibu dengan menyertakan bukti, fakta, dan data untuk mendukung informasi yang akan disampaikan. Namun, sesuaikan cara penyampaiannya dengan karakteristik audiens. Misalnya, saat membicarakan pentingnya penguasaan keterampilan literasi, dengan memanfaatkan data rapor pendidikan, perlu menyesuaikan dengan target audiens. Misalnya, saat menjelaskan kepada guru, 65% murid sekolah kita memiliki kompetensi literasi di atas minimum. Skor ini naik 8,11% dari tahun lalu. Ini perlu dipertahankan dan juga ditingkatkan. Kemudian, saat menjelaskan kepada orang tua, hasil rapot pendidikan kita ada di taraf sedang. Sudah lebih dari 60% murid menguasai kompetensi minimum literasi. Ini membanggakan. Perlu keterlibatan Bapak dan Ibu menjalankan program literasi di rumah untuk menjaga tren positif ini. Penjelasan gamblang yang didukung dengan data akan meningkatkan kepercayaan audiens, yang kemudian meningkatkan kredibilitas kepala sekolah. Seni persuasi tidak hanya tentang data dan fakta. Bapak Ibu juga perlu menyentuh sisi emosional audiens. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagi pengalaman, perasaan, analogi, atau testimoni. Contohnya, saat berbagi tentang visi sekolah untuk menjadi lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan bagi murid, kepala sekolah dapat berbagi tentang pengalamannya bersekolah dulu. Dulu, saya senang sekali. Tiap kali datang ke sekolah, ada guru yang menyambut di gerbang, teman-teman yang menanti untuk mengajak main. Setelah itu belajar di kelas, banyak permainan, gurunya sabar mengajar. Saya juga ingin lingkungan seperti itu untuk para murid di sekolah ini. Dengan berbagi pengalaman pribadi, audiens tidak hanya bisa lebih memahami visi sekolah, namun juga merasakan dekat dengan pribadi kepala sekolah. Kedekatan juga bisa dibangun melalui empati.
Saat ada orang tua bertanya atau mengajukan masalah, kepala sekolah dapat memberi pengakuan atas perasaan lawan bicara dan menunjukkan pemahamannya atas situasi yang dihadapi melalui kalimat-kalimat seperti, "Saya memahami situasi Bapak Ibu," atau "Setiap keluarga berbeda. Saya yakin keluarga Bapak Ibu punya cara penyelesaian masalah sendiri. Tetapi di sekolah, ini cara yang coba kami gunakan." Mengubah cara berpikir, menjual ide hingga mengajak melakukan aksi memang memerlukan waktu. Tidak hanya sekali, 2 kali, mungkin perlu waktu yang cukup panjang untuk warga sekolah dan mitra percaya serta mengikuti ide-ide dari kepala sekolah. Oleh karenanya, lakukan refleksi, evaluasi, dan adaptasi terkait cara presentasi yang persuasif secara berkala. Kembangkan keterampilan persuasi terbaik untuk membuat warga sekolah dan mitra mau terlibat dan bergerak bersama untuk peningkatan layanan kualitas pendidikan. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, semoga pembahasan ini dapat menjelaskan pentingnya menguasai seni persuasi untuk mewujudkan visi, misi, dan program-program sekolah. Tetap semangat belajar dan berusaha. Salam.